Nah, selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia. Bahasan kita kali ini yaitu mengenai konsep ruang, waktu, cara berpikir sinkronis, dan juga cara berpikir diakronis dalam sejarah. Kayak gimana pengertiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dan waktu dalam sejarah adalah dua unsur yang penting dalam cerita-cerita maupun kajian-kajian sejarah. Karena dua hal ini adalah hal-hal di antara hal lainnya yang membedakan sejarah dengan kisah-kisah dongeng yang murni sastra saja. Kalau kita pisahkan satu persatu, misalnya kita mulai dari konsep ruang. Ia adalah dimensi spasial dari gerak manusia di masa lalu. Sebuah peristiwa sejarah pasti terjadi di suatu tempat yang benar-benar ada tempatnya, sekalipun mungkin antara masa kini dengan masa lalu berbeda penyebutan tempatnya. Misalkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan RI dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau lebih tepatnya di kediaman Soekarno. Atau misalkan pusat kekuasaan kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Itu menunjukkan bahwa pengalaman manusia di masa lalu sebagai objek penelitian ilmu sejarah pasti terjadi di suatu tempat yang benar-benar ada tempatnya, bukan hanya sekedar mitos. Itu untuk konsep ruang. Kemudian kalau konsep waktu berarti dia adalah dimensi temporal dari pergerakan pengalaman masa lalu manusia. Setiap pengalaman manusia di masa lalu, tuh disebutnya saja masa lalu, berarti sudah berkaitan dengan aspek waktu. Ia pernah terjadi di satuan-satuan tertentu yang jelas tercatat atau setidaknya bisa diperkirakan. Misalnya, proklamasi kemerdekaan RI terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu sudah jelas, unsur waktu disebutkan tanggalnya, disebutkan bulannya, disebutkan pula tahunnya. Atau misalkan contoh lainnya juga, puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-9. Disebutkan unsur waktunya di sini, disebutkan abad berapa Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Nah, dua hal ini menunjukkan bahwa konsep ruang dan waktu harus benar-benar ada dalam cerita-cerita sejarah untuk membedakannya dengan kisah-kisah dongeng yang misalkan hanya berawal dengan pada zaman dahulu kala, tapi nggak tahu zaman dahulu kalanya pada tanggal berapa, pada abad berapa, kurang jelas itu. Apalagi kalau kita tinjau lebih jauh lagi, konsep ruang dan waktu atau dua unsur ini bisa memudahkan para peneliti sejarah untuk melakukan verifikasi sumber-sumber sejarah. Misalnya untuk peristiwa Kongres Pemuda kedua yang nantinya akan melahirkan Sumpah Pemuda yang berlangsung pada bulan Oktober tahun 1928. Misalnya sumber A menyebutkan tanggalnya misalnya tanggal atau bulan Oktober tahun 1948, sumber B menyebutkan hal yang sama, sumber C juga hal yang sama. Nah, di sini karena ada kecocokan penyebutan tanggal, ada kecocokan penyebutan tempatnya, menunjukkan bahwa informasi ini bisa disebut akurat karena berbagai sumber pun menyebutkan hal yang sama. Itu ya. Nah, makanya inilah mengapa unsur ruang dan waktu dalam sejarah itu sangat penting. Karena klaim sejarah yang menyebutkan bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, dengan menyebutkan ruang dan waktunya bisa menunjukkan bahwa sejarah berceritanya itu bersifat valid. Kronis adalah salah satu cara berpikir yang paling mendasar dalam melihat peristiwa-peristiwa masa lalu. Cara berpikir ini melihat peristiwa-peristiwa itu berdasarkan urutan-urutan kejadiannya. Dan memang tiga unsur yang paling sering muncul dari cara berpikir diakronis adalah pertama, awal mula peristiwa, kemudian jalannya peristiwa, sampai dengan akhir peristiwa. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana berupa kapan awal mula peristiwanya berlangsung, kemudian bagaimana jalannya peristiwa, kemudian bagaimana akhir dari peristiwanya. Dan karena ini berkaitan dengan urutan-urutan waktu, maka cara berpikir diakronis ini pun erat kaitannya dengan ilmu kronologi yang mengkaji kesatuan waktu. Dalam konteks sejarah, kronologi mengurutkan peristiwa-peristiwa di masa lalu, peristiwa-peristiwa detailnya berdasarkan urutan waktu. Sebagai contoh, misalnya saya ambil dari peristiwa pemberontakan APRA. Misalkan begini, pada tanggal 5 Januari
pasukan APRA memberikan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 23 Januari, pasukan APRA melucuti petugas polisi yang sedang berjaga di wilayah Cimindi. Pada tanggal 25 Januari, pasukan APRA menyerang kota Bandung. Dan pada tanggal 26 Januarinya, pasukan APRA menyerah. Nah, di sini kan kita mengurutkan peristiwa-peristiwa tadi berdasarkan urutan-urutan waktunya. Tetapi yang masih kurang di sini kalau kita memang ingin benar-benar memahami peristiwa masa lalu, loh kenapa sih APRA melakukan pemberontakan? Apa sih motif dari pasukan APRA? Kemudian tujuan Westerling apa sebagai pemimpinnya? Kemudian apa akibat yang ditimbulkan dari pemberontakan apa? Kemudian dalam konteks yang lebih luas, secara politis, kenapa pemberontakan APRA bisa terjadi? Secara ekonomi, kenapa pemberontakan APRA pun bisa terjadi? Itulah mengapa cara berpikir diakronis harus dilengkapi dengan cara berpikir sinkronis yang melihat peristiwa masa lalu berdasarkan keumumannya sekaligus cara berpikir yang memahami peristiwa masa lalu secara lebih mendalam. Jadi di sini konteksnya diperluas, teman-teman. Cara berpikir sinkronis ini membantu para sejarawan, membantu kita dalam memahami peristiwa masa lalu secara lebih mendalam. Dan memang definisi yang paling umum dari cara berpikir sinkronis ini adalah menyempit dalam ruang tetapi meluas dalam waktu. Berbeda dengan cara berpikir diakronis yang memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Disinilah mengapa cara berpikir sinkronis itu cara berpikir diakronis dan sinkronis saling melengkapi satu sama lain. Yang satu melihat urutan peristiwa sejarahnya secara berurutan, secara lengkap. Nah, yang satunya lagi cara berpikir sinkronis bisa lebih mendalami lagi secara jauh bagaimana peristiwa-peristiwa itu bisa sampai terjadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara berpikir sinkronis, cara berpikir diakronis, konsep ruang, dan konsep waktu dalam sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah. Kalau kalian memang tertarik dengan video-video yang saya buat, silahkan subscribe channel ini sekaligus nyalakan notifikasinya agar kamu menjadi yang paling pertama tahu ketika saya mengunggah video-video yang terbaru terkait pembelajaran sejarah. Atau mungkin nanti ada aja deh kalau tentang sejarah-sejarah yang tidak begitu diajarin di sekolah. Sampai jumpa, dadah!